Adapun selanjutnya sholat tahajud. Sholat tahajud ini adalah sholat sunat yang dikerjakan pada malam hari. Waktunya setelah sholat isya sampai terbit fajar. Sering pula disebut sholat al-lail atau sholat malam. Cara melaksanakan sholat tahajud yaitu yang pertama, kita berniat ketika hendak tidur bahwa kita akan melaksanakan sholat tahajud. Yang kedua, jika sudah bangun, seperti berbaring-baring lebih dahulu atau mencuci muka, kemudian membaca doa yang berbunyi La ilaha illa anta subhanaka astaghfiru wa as'aluka rahmataka. Allahumma jitni ilma wa la tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani wa habla min ladul rahmah innaka antal wahhab. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Selanjutnya kita mengambil wudhu seperti biasa, kemudian memulai mengerjakan sholat tahajud 2 rakaat seperti mengerjakan sholat subuh namun tanpa doa qunut. Kemudian boleh menambahkannya sesuai dengan yang dikehendaki. Adapun lapas niat sholat tahajud yaitu usolli sunatat tahajudi rakaataini lillahi ta'ala. Selanjutnya sholat duha. Sholat duha adalah sholat sunat yang dikerjakan di waktu pagi, yaitu mulai matahari naik setinggi tombak atau kira-kira jam 7 pagi sampai dengan sebelum tergelincir matahari atau sebelum waktu zuhur. Jumlah rakaatnya paling sedikit 2 rakaat dan paling banyak 10 rakaat. Namun tetap dikerjakan 2 rakaat dan setiap 2 rakaat sekali salam. Pada rakaat yang pertama setelah membaca Al-Fatihah itu kita membaca surah Al-Syam. Surah ini bukan wajib tetapi suatu keutamaan bagi yang hafal. Dan pada rakaat kedua setelah Al-Fatihah kemudian membaca surat Al-Duha. Adapun niat salat duha ini usolli sunatad duha rakaataini lillahi ta'ala. Kemudian setelah selesai membaca doa salat duha. Selanjutnya salat gerhana atau matahari kusuf dan bulan atau kusuf. Salat gerhana adalah salat sunnah yang dilaksanakan apabila terjadi gerhana, baik gerhana matahari atau kusuf maupun gerhana bulan kusuf. Salat ini disunatkan bagi orang laki-laki dan perempuan dan dikerjakan secara berjamaah atau sendirian. Adapun tata cara mengerjakannya yaitu yang pertama takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan sambil berniat dalam hati. Adapun niat salat sunat gerhana matahari adalah sebagai berikut. Usolli sunatal kusufi rakaataini imaman ataupun makmuman lillahi ta'ala. Dan sedangkan niat salat sunnah gerhana bulan adalah usolli sunatal kusufi rakaataini imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Nah, setelah itu kemudian membaca doa iftitah, kemudian membaca surah Al-Fatihah dan disambung dengan membaca salah satu surah dari Al-Quran seperti dalam salat biasa. Setelah itu ruku, lalu kembali membaca surah Al-Fatihah dan membaca surah dari Al-Quran. Nah, selanjutnya itidal, sujud dan seterusnya seperti dalam salat biasa. Setelah selesai salat, lalu dilakukan khutbah. Khutbah ini biasanya dikerjakan oleh imam atau diserahkan kepada orang lain. Isi khutbahnya
nasihat sesuai dengan kepentingan itu, seperti menganjurkan agar jemaah bertaubat dari kesalahannya, menyuruh beramal kebaikan, bersedekah, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu sholat id. Sholat id atau sholat hari raya itu ada dua macam, yaitu sholat idul fitri dan idul adha. Hukum sholat id fitri dan adha adalah sunat muakkad bagi laki-laki dan perempuan, disunatkan berjamaah. Waktu pengerjaan sholat id ini adalah sama, yaitu sejak terbit matahari hingga masuk waktu zuhur. Adapun tata cara pelaksanaannya, yang pertama, sebelum berangkat sholat dianjurkan mandi, berpakaian yang bersih dan bagus, dan memakai wangi-wangian. Pada sholat idul fitri ini, sebelum berangkat disunatkan sarapan terlebih dahulu. Sedangkan pada sholat idul adha disunatkan untuk tidak makan dan minum sehingga salat selesai. Tata cara yang kedua, mengerjakan sholat id lebih baik dikerjakan di lapangan terbuka selagi tidak ada halangan, misalnya turun hujan. Yang ketiga, karena pada sholat id tidak ada azan dan iqomah, maka untuk menyeru jemaah diperintahkan dengan lafal yang berbunyi sholata jami'ah. Seterusnya, setelah mendengar ucapan tersebut, seluruh jemaah berdiri pada shaf masing-masing sambil menghadap kiblat dan imam berdiri di depan. Dan imam dan makmum berniat mengerjakan sholat id dengan niat usolli sunatal idul fitri rakaataini imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Nah, kemudian usolli sunatan idul adha ini untuk niat idul adha rakaataini imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Setelah takbiratul ihram, sebelum membaca al-fatihah, lalu takbir 7 kali pada rakaat pertama dengan membaca tasbih 6 kali. Adapun pada rakaat kedua yaitu membaca 5 takbir dan 4 tasbih. Bacaan tasbihnya yaitu subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian sholat id dikerjakan seperti sholat sunnah biasa sampai mengucapkan salam. Selesai melakukan sholat, dilakukan khutbah yang disampaikan oleh imam atau khatib. Isi khutbahnya antara lain mengerjakan zakat fitrah pada idul fitri dan mengenai kurban pada idul adha, serta isi khutbah disesuaikan dengan keadaan. Baik, selanjutnya adapun sholat sunnah taubah. Sholat sunat taubah dilakukan bagi seseorang yang merasa dirinya berdosa, atau setelah seseorang melakukan perbuatan dosa atau melakukan kesalahan dalam hidupnya, dan lalu dia mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat taubah ini jumlahnya 2 rakaat atau 4 rakaat bahkan sampai 6 rakaat, yang dilakukan sebagaimana salat sunnah biasa. Hanya saja ayatnya dan doanya disesuaikan dengan materi dan isi salat taubah. Adapun niatnya yaitu usolli sunatat taubati rakaataini imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Setelah itu seseorang tersebut dianjurkan untuk membaca istighfar, yaitu astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa hawal hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubata abdin dolimin la yamliku linapsihi darra wala naf'an wala ma'tan wala hayatan wala nusyuran. Kemudian dianjurkan pula banyak-banyak membaca induk istighfar yang berbunyi Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala abdika wa wa'dika mastata'tu
a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bini matika alayya wa abu'u bidan bi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dan selanjutnya sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dilakukan mengikuti atau mengiringi sholat fardu yang 5 waktu, baik sebelumnya maupun sesudahnya. Sholat sunnah rawatib ada yang muakkad dan ada yang ghairu muakkad. Rawatib yang muakkad 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, dan 2 rakaat sesudah zuhur, dan 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Adapun pelaksananya sebagaimana sholat sunnah biasa, hanya saja niatnya disesuaikan dengan kedudukan dan sholat yang mengikutinya sebelum atau sesudahnya. Adapun niatnya usolli sunnata rakaataini qabliyatan lillahi ta'ala atau usolli sunnata rakaataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Salat tersebut jika dikerjakan sebelumnya dinamakan qabliyah dan sesudahnya dinamakan ba'diyah, dengan ketentuan yang pertama niatnya menurut macam salatnya, kedua tidak dengan azan dan iqamah, ketiga dikerjakan tidak dengan berjamaah, keempat bacanya tidak dinyaringkan, kelima jika lebih dari 2 rakaat tiap-tiap 2 rakaat 1 salam, dan yang terakhir diutamakan sebaiknya tempat mengerjakannya pindah bergeser sedikit dari tempat sholat fardu yang dikerjakan. Baik, adapun sholat sunnah yang terakhir yaitu sholat sunnah tahiyatul masjid. Sholat sunnah tahiyatul masjid adalah sholat sunnah oleh jemaah yang sedang masuk ke masjid sebagai penghormatan kepada masjid dengan membaca doa Allahumma firli zunubi wabta'li abwaba rahmatika, yang artinya ya Allah ampunilah dosa-dosa kami dan bukakanlah pintu rahmatmu. Kemudian sholat 2 rakaat. Adapun lapasnya yaitu usolli sunnata tahiyatil masjidil rakaataini imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Ketika keluar dari masjid disunatkan membaca doa Allahumma firli junubi wabta'li abwaba wadalika Allahumma dimni minas syaitonir rajim. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.